Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya, Dadang barusan saya, salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang koneksi antar materi modul 2.3. Lebih tepatnya, tentang coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah calon guru penggerak mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama mengikuti modul 2. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Ayo, kita bahas satu persatu supaya teman-teman jelas semuanya tentang materi ini. Pengalaman materi yang baru saja saya peroleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang coaching dalam supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Dalam kegiatan ini akan dipelajari tentang alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Adapun tahapan yang dilalui dalam alur tirta ini adalah pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca-observer atau tindak lanjut. Ketika kita mempelajari tentang coaching, akan muncul emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Ada 4 emosi yang muncul. Yang pertama tentunya adalah cemas, kemudian tertarik, gembira, dan optimis. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar ketika kita belajar tentang coaching? Saya mampu berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi juga akan terlihat. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang dengan ditandai mampu mempraktekkan coaching dengan alur tirta. Saat saya mempraktekkan coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi agar mampu memunculkan kematangan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Teman-teman masih semangat ya? Yang kedua, kita akan belajar tentang analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Sekarang kita akan belajar tentang memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih lanjut. Nah, di sini dimulai dari prinsip coaching yang akan diterapkan di sekolah. Hingga akhirnya sebuah sekolah mampu mengkolaborasikan antara kepala sekolah dengan guru dengan baik sehingga bisa memunculkan sebuah coaching yang baik. Selanjutnya, kita akan belajar mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran baru sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik mampu menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang penting diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar nantinya dapat terwujud, maka guru harus punya kompetensi menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran, guru harus bisa memahami siswa secara menyeluruh. Salah satu kompetensi yang bisa digunakan adalah dengan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Ini adalah bagian yang penting, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik di tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyegerakan konsep tentang coaching di dalam lingkungan sekolah. Saat ini, supervisi akademik hanya digunakan untuk melakukan penilaian saja, padahal seharusnya ada hal yang lebih penting dari itu semua. Kita cermati materi ini. Untuk menyelesaikan tantangan tersebut, kita harus mampu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang terjadi.
Alternatif solusi yang bisa digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah tentang manfaat coaching dalam supervisi akademik. Selanjutnya adalah memberikan contoh langsung terkait pelaksanaan coaching dalam supervisi akademik kepada guru-guru yang lain. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mencari solusi terkait tantangan yang dihadapi. Nah, pada materi ini adalah yang terakhir atau yang ketiga, membuat keterhubungan. Keterhubungan antara materi 2.3 atau coaching dalam supervisi akademik kaitannya dengan materi-materi yang lain. Kita perlu mengingat kembali pengalaman masa lalu. Saya pernah mendapatkan supervisi dari kepala sekolah, pengawas, bahkan dari dinas. Tetapi itu semua hanya sebagai kewajiban menjalankan tugas dinas saja. Belum ada pendalaman makna supervisi yang sesungguhnya. Kedekatan antara coach dan coachee tidak terbangun dalam situasi tersebut. Berkaca dari pengalaman saya dulu tentang supervisi dan materi yang saya dapatkan sekarang tentang coaching dalam supervisi akademik, saya mempunyai harapan di masa depan. Ke depan, saya harapkan kegiatan supervisi ini harus dijadikan sebagai salah satu kegiatan dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik, dalam bidang coach yang berprinsip pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, saya yakin teman-teman pasti sudah mulai paham tentang coaching dalam supervisi akademik. Kita akan mengkaitkan konsep yang dipelajari dari modul yang lain. Yang pertama, 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian 2.2 tentang pembelajaran dengan kompetensi sosial dan emosional, dan modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Ketiga modul ini adalah saling terkait, sehingga memunculkan sebuah proses yang mendukung dalam peningkatan guru dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar calon guru penggerak. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran. Suasana kebersamaan yang dibangun akan mendukung suasana kinerja yang positif. Akhirnya kita telah selesai pada materi 2.3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.